Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفى بالموت واعظا. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, sahibul musibah, sahibul bait, keluarga besar Bapak almarhum Haji Mama bin Haji Entong, mobil khusus yang baru saja meninggal dunia, Ibu Hajah Badariyah binti Haji Bakri. Kita berkumpul pada hari ini sama-sama untuk berdoa semoga almarhumah dan ahli kubur kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa-dosanya, wabil khusus kepada almarhumah. Dan pada kesempatan ini saya tidak lupa menyampaikan salam penghormatan saya kepada segenap para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatid, dan juga segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita sudah di malam yang kelima wafatnya almarhumah Ibu Hajah Badariyah, yang mana saya bisa hadir di tempat ini. Ada kawan saya di sini, Bang Budi. Ya, Bang Budi ini kebetulan dekat dari tempat saya di Ciseeng. Istri beliau termasuk jamaah kita di Jampang, di Kemang sana. Hubungan saya sangat baik, dan dari awal pernikahan juga jadi saya hubungan dengan keluarga di sini. Awal pernikahannya saya juga hadir di sana, dan insya Allah Ta'ala semoga jadi nyambung silaturahmi, pertemanan, perkawanan kita. Beliau banyak bantu saya juga merasa beliau ini sebagai kawan, sebagai keluarga kita sendiri. Saya ikut bersedih dengan wafatnya almarhumah, dan saya harus sempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dengan keluarga sekalian. Bahwa Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita tentang kematian. Kematian itu adalah sebuah kepastian yang mana tidak bisa tidak, pasti adanya dan pasti menghinggapi oleh setiap manusia. Tidak ada yang lolos dari sini. Tidak ada satupun manusia yang lolos daripada kematian. Semuanya akan mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap
yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tinggal kita sebagai anak Adam, kematian yang seperti apa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematian yang akan dipilih adalah kematian yang husnul khatimah. Itu tujuan daripada setiap orang beriman yang cerdas. Dia akan menjalani kehidupannya untuk pertemuannya dengan kematian itu. Walaupun kita di dunia ini sangatlah penuh dengan hiruk pikuk kebutuhan kehidupan, tetapi ujung-ujungnya adalah kematian juga. Apapun yang kita kejar, yang kita niatkan, yang kita tujukan pada kehidupan kita di dunia ini, ujung-ujungnya kematian kita. Dan ujung-ujungnya tidak ada yang dibawa. Yang dibawa itu hanya amal perbuatannya saja. Luar biasa. Di dunia ini kita target dapat rumah. Rumah nggak ikut sama kita di kuburan. Kita pengen punya motor kita nggak ikut ke kuburan. Kita sangat senang dengan handphone kita juga nggak ikut ke kuburan. Apapun, termasuk yang kita cintai, istri kita, suami kita, anak kita, begitu kita meninggal, semua yang kita cintai tidak ada yang ikut bersama-sama kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, orang yang sudah wafat itu kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang sedang tenggelam lalu minta pertolongan. Mutaghawwith ini artinya sangat-sangat minta pertolongan. Kalau ada orang yang sedang sangat minta pertolongan, bagaimana sih modelnya? Kalau orang lagi mau tenggelam nih, ada apaan aja dipakai bisa nolongin dia di jalannya. Ada kayu jalan diambil, dahan diambil, akar-akaran diambil, ada sendal ngapung diambil, ada buaya aja lewat dipakai juga tuh buaya. Pokoknya apa saja. Kira-kira kalau orang lagi mau tenggelam ini, ditawarin, lu gua kasih uang deh 50 juta, mau nerima gak dia? Nggak mau. Orang udah mau tenggelam minta tolong, gua kasih deh 5 miliar. Mau gak kira-kira? Mungkin dia cuma mau satu ban yang harganya cuma 50.000. Orang lagi mau tenggelam dikasih 5 miliar sama ban satu, mana yang mau? Yang 50.000 apa yang 5 miliar? 50.000 diambil, itu nyelamatin dia. Lalu apa yang bisa menolong bagi amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya adalah doa. Dari siapa? Doa dari ayahnya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya, terlebih-lebih dari putra-putrinya. Itu terlebih-lebih tuh. Terlebih-lebih putra-putri. Nabi kasih isyarat sama kita. Orang kalau sudah di alam kubur ini, Pak, sudah habis meninggal dunia, ketakutan yang luar biasa. Dia takut kurang amal. Apalagi kalau sampai nggak ada yang doain.
Apalagi ternyata dia nggak bikin keluarganya, anak-anaknya jadi anak soleh. Allahu Akbar, cilaka 12. Nabi SAW mengatakan juga, ya, anak Adam ini amal-amalnya terputus kecuali 3. Kita udah banyak tahu, ya. Yang pertama adalah amal soleh, amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, yang ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh, anak soleh yad'u lahu, dia mendoakan kepada almarhum. Ini nggak terputus, anak soleh. Amal jariah dia yang paling diharapkan, ya. Kalau model para ulama nih senangnya bikin apa? Ada bangun masjid, ikutan. Bangun pesantren, bangun sekolahan, dipakai buat amal orang di situ. Itu amal dia nanti ngalir terus menerus selama tuh pondok dipakai, selama itu masjid dipakai, musola dipakai untuk beribadah, selamanya dia dapat. Nah, kalau para ulama senang ikutin nyari wakaf. Ada kita baca nih di spanduk-spanduk, wakaf misalnya 3 juta per meter, lagi bangun masjid, ikutan. Semeter ke? Nggak punya semeter, cuman punya 1,5 juta nih. Kita mau wakaf. Wakaf itu udah milik Allah. Atau ada pesantren lagi mau ngebebasin lahan untuk wakaf, untuk pesantrennya, untuk masjidnya, ikutan. Wah, ini cuman punya uang 300.000, nggak apa-apa wakaf 300.000, 10 senti, nggak masalah wakaf 10 senti. Tapi 10 senti itu selama dipakai, selama itu juga ngalir pahala. Yang disukain sama para ulama, amal jariahnya ada wakaf. Wakaf jalan. Selama dipakai orang, dia dapat pahala. Wakaf sumur. Ini ada musola, ada masjid. Udah deh, saya sumurnya lah gitu. Luar biasa. Dapat dia. Kalau orang-orang Arab berebut nyari yang beginian, itu udah ada sumurnya belum? Kenapa? Karena selama tuh air dipakai wudhu, selama tuh air dipakai mandi, menghapus dosa-dosa orang yang pakai, dia juga dihapus dosanya oleh Allah Ta'ala. Seperti yang dia niatkan. Luar biasa. Sumur, jalan. Wakaf apalagi? Wakaf kuburan. Dipakai buat kaum muslimin selamanya tuh. Oh, dipakai selamanya dia dapat pahala. Siapa tahu ada ahlul khair di situ. Alhamdulillah, raudhah min riyadil jannah. Dibuka di situ, dia dapat pahalanya. Insya Allah. Itu model yang disukai, amal jariah yang gak putus-putusnya. Seperti wakaf Al-Quranul Karim, gak berhenti tuh. Nah, kita cetakin Al-Quran, bagi di sana, bagi di sini. Al-Quran ada 2 biji, 3 biji. Mana sih yang suka lagi baca Al-Quran? Oh, di musola sana misalnya Al-Qurannya udah lecek-lecek, taruh di situ. Wakaf. Atau ada orang lagi ngafal Quran, beliin model mushaf yang gampang dihafal, dipakai sama dia. Ngafal, nempel. Allahu Akbar. Amal jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ngajarin. Orang tua yang ngajarin anaknya, ngajarin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama anak itu atau orang-orang yang dia ajarin, guru mengajarkan ibadah kepada Allah, mengajarkan tauhid, mengajarkan kebenaran, selama kebenaran itu dipakai, selama itu juga dia dapat pahalanya. Bahkan ketika anak murid-muridnya ini mengajarkan lagi kepada generasi di bawahnya,
sambung menyambung. Makanya pahala yang paling besar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia paling besar pahalanya, nggak ada yang ngalahin. Semua yang kita amalin nih sekarang nih, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca, semua Nabi yang ngajarin. Betul? Nyambung. 1400 tahun yang lalu nggak mati dia. Nggak mati, hidup sampai sekarang. Luar biasa. Makanya kita semua bergantung kepada kebaikan, kepada orang-orang saleh. Nah, ada lagi yang model tadi ilmu yang bermanfaat, yang disebarkan, kemudian diajari berlanjut-lanjut, semua pahalanya nyambung. Yang berikutnya adalah anak soleh. Ya ikhwan, anak-anak kita ini ternyata jadi penyelamat kita. Banyak orang kurang perhatian kepada anak-anak. Anak-anak taunya bagaimana lo nanti hidup bisa jadi orang kaya. Begitu. Bisa jadi orang kaya, bisa jadi pejabat, bisa jadi konglomerat. Itu kebanyakan orang model zaman sekarang nih, yang gak mikir bagaimana nanti dia. Itu anak nanti boro-boro nyelamatin dirinya, justru anak nanti jadi bala bagi orang tuanya. Tapi kalau misalnya ini anak, wah saya gak sempet nih ngedidik anak kita. Gimana anak mau jadi anak soleh kalau kita gak? Titipin ke guru, titipin ke kiai, masukin pesantren. Bapak ibu berjihad cari uang yang halal untuk anaknya di pesantren. Kita nggak bisa nih ngedidik anak bener, taruh di pesantren. Bapak ibu jadi jihad, pingin punya anak yang baik. Anaknya jadi apa? Anaknya jadi anak soleh, sebenarnya sedang mewarisi Islam kepada generasi yang begitu panjang. Tapi kalau anak kita nggak dididik agama, nggak ada perhatian, tiba-tiba di tengah jalan murtad nih anak. Nauzubillah. Sekarang hati-hati nih, banyak yang macem-macem model sekarang. Tahu-tahu tuh anak murtad, dapat kekayaan, dapat keinginan, hancur nggak orang tuanya? Tanggung jawab nggak tuh kira-kira? Kalau ditanya sama Allah, kau sudah diajari apa? Sudah mengajari apa sama anakmu? Saya belum ngajarin apa-apa. Belum ngajarin, belum. Ditaruh ke orang lain yang bisa ngajarin juga enggak. Enggak. Itu anak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tuanya. Dihukum tanggung jawab. Nah dari sini ya ibadallah, anak-anak kita ini yang soleh nanti, ini doanya nyambung. Anak banyak nih, tapi yang Allah, yang Nabi katakan anak soleh yang bisa nyelamatin kita, ada anak 6, yang solehnya 1, yang 1 ini diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Ini anak 5 juga doa-doa, tapi nggak ada jaminan doa 5 anak itu tadi nyambung dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngampunin dosa orang tuanya. Tapi yang anak soleh ini berarti perlu kader, perlu niat dari awal. Anak saya harus soleh, ini bisa nyelamatin dia. Sehingga apa? Kalau ada kesolehan diri, kesolehan jiwa, maka dia akan kuat untuk menjadi orang muslim yang baik, bertakwa, yang tidak mudah untuk goyah menerima tantangan-tantangan kehidupan, sogok-sogokan, korupsi-korupsian, dan lain-lainnya. Nggak bisa, nggak mau. Kenapa? Karena dia mikir takut Allah. Takut Allah daripada takut dunia. Dia lebih suka halal, walaupun kurang aja dia lebih suka, daripada harus mencelakakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Nah, dari sini ibadallah, saya punya pesan untuk anak-anak almarhumah. Mari kita semuanya selesaikan urusan-urusan almarhumah.
Ada punya utang, selesaikan utangnya. Itu kalau ada punya kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan, ada zakatnya belum dikeluarin, ataupun juga kewajiban-kewajiban yang lain, selesaikan terlebih dahulu. Kewajiban anak-anak, kemudian apa? Berikan yang terbaik untuk almarhumah pada orang-orang tua kita, doa-doa kita, sholat kita, dan selalu saja kita bacakan istighfar untuk almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita. Nah, dari sini sangat membantu dan menolong almarhum. Ya, jadi senangnya bukan main. Bahkan Nabi katakan dalam hadisnya, begitu ada anaknya atau keluarganya yang ngedoain, itu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lebih ia sukai daripada dunia ini dan seisinya. Padahal di dunia dia lebih suka mobil mewah, lebih suka emas, lebih suka jabatan misalnya. Ternyata udah di kuburan ada yang ngedoain, yang kita anggap itu remeh-remeh aja lah perbuatan ngedoain. Ternyata itu paling dia sukai daripada dunia dan seisinya ini. Luar biasa. Jadi kita jangan meremehkan untuk selalu dan selalu mendoakan orang tua kita. Nah, yang berikutnya ya ikhwan, sebagai penutup daripada tausiah saya untuk menasihati diri saya pribadi dan kita semuanya, agar supaya mari kita yang hidup di akhir zaman ini kuatkan iman Islam kita, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para ulama yang hak, ulama yang wara, ulama yang takut jika jatuh kepada yang haram. Takut kepada yang haram. Itu ulama harus dipegang. Untuk di akhir zaman berbahaya. Berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'ala ummati zamanun yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Akan tiba satu zaman menimpa umatku. Nanti umatku akan lari, yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan lari meninggalkan, menjauhi ulama dan fuqaha, ulama dan ahli fikih, ahli hukum, akan ditinggalin sama umat. Apakah ulama ini dibuat stigma yang menyeramkan? Ulama dianggap momok yang mengerikan? Apakah ekstremis, radikalis, teroris, pemecah belah bangsa? Ulama pokoknya dibikin serem dah, sehingga orang takut, nggak mau dekat sama dia. Tapi Nabi katakan, ketika zaman itu terjadi, orang rame-rame meninggalkan ulama, fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyat. Allah akan berikan kepada kaum tersebut 3 bala. Bala itu artinya bencana. Bencana yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari harta benda mereka. Dari usaha-usaha mereka hilang berkahnya. Kenapa? Karena mereka udah nggak mau lagi tahu halal haram, mau riba kek, mau apa kek, mau syubhat, mau apa, hajar semua. Udah nggak lagi jelas harta yang halal yang haram, pokoknya udah nggak ada keberkahan. Yang kedua, kata Nabi, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairil iman.
keluar dari dunia tanpa bawa iman. Ini orang kalau udah jauh dari agama, jauh dari ulama, dia nggak lagi ngerti kalau dirinya ini mau masih Islam atau nggak Islam, nggak penting. Nggak penting. Ketika dia posisi seperti itu, mati tanpa membawa iman, dia nggak nyangka ya. Karena jauh dari ulama tadi, nggak dapat ilmu, kena pemikiran-pemikiran modern sekarang, kena pemikiran-pemikiran produk-produk Yahudi. Ada pluralisme, ada liberalisme, ada komunisme, ada macam-macam pemikiran yang dianggap hebat, dianggap keren, dianggap top. Ujung-ujungnya dia nggak nyangka kalau dirinya udah keluar dari agama. Jauh dari ulama itu adalah satu bencana tersendiri. Nah, saya kalau melihat rumah orang, saya tahu nih orang rumahnya ahli baitnya nih kayak apa. Datang aja ke rumahnya, lihat sebentar, ketahuan tuh tabiatnya orang isi rumah. Kita datang ke rumah orang, ada ayatul kursi, ada asmaul husna, ada gambar-gambar ulama, udah ketahuan nih orang demen ulama. Dan kita masuk ke rumah orang, ada gambar pemain sepak bola, wah ada bendera-bendera negara-negara, liga sepak bola segala macam, udah ketahuan nih orang demen yang beginian. Datang lagi ada artis, inilah itulah, foto-foto artis bertebaran di rumahnya, udah ketahuan si karakter. Semoga saja kita saat sekarang ini bangun kecintaan kita kepada para ulama, dan kita pun penuh dengan pemilihan ulama kita, ulama yang hak, yang istiqomah, yang warok, yang takut terhadap kemunkaran ataupun juga keharaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.